Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran. Wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi dawatil Islam. Ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wal 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin sidang Idul Adha yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini betapa bahagianya kita. Karena hari ini merupakan hari raya untuk kita selaku umat Islam, umat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kebahagiaan itu bertambah manakala kita menyaksikan sebagian dari saudara-saudara kita kaum muslimin yang hari ini sedang merayakan, sedang beribadah haji di Mekah Al-Mukarramah. Hadirin sidang jumpa, hadirin sidang Idul Adha yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkumpul dan terus-menerus mengagungkan zat yang maha agung, yakni Allah Subhanahu wa taala yang maha ghafur. Mereka terus-menerus melantunkan kalimah talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian mereka bersegera memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Merekalah duyufullah, tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah memuliakan mereka. Ingat saudara-saudara, yang memuliakan itu adalah zat yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta. Ketika Allah memuliakan seseorang, tentu tidak ada yang sanggup kemudian mencela orang tersebut. Hadirin sidang Idul Adha yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, Al-hujjaju wal ummaru wafdullah da'ahum fa'ajabuhu sa'aluhu fa'a'tahum. Jamaah haji dan umrah itu merupakan tamu Allah. Allah mengundang mereka, memanggil mereka, lalu kemudian mereka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan mereka memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, lalu kemudian Allah mengabulkan permohonan mereka, saudara. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dan di luar tanah suci, saudara, jutaan bahkan miliaran kaum muslimin di seluruh dunia, mereka menggemakan takbir, tahmid, tasbih, dan tahlil, saudara-saudara yang dimuliakan Allah. Mereka terus-menerus mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah lah yang maha besar, yang maha hebat. Sementara manusia ini kecil, tidak ada artinya, saudara.
Sehingga manusia yang kecil ini tidak pantas untuk kemudian menyombongkan diri dengan tidak mengindahkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah Idul Adha 1444 Hijriah, yang dimana penentuan awal Zulhijjah ini menjadi otoritas Amir Mekah, saudara. Bukan kemudian menjadi otoritas penguasa-penguasa selain daripada penguasa Mekah. Lantaran Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kita hadis yang diriwayatkan oleh Husain bin Haris Al-Jadali, di mana saat itu Amir Mekah berkhutbah dan menyampaikan kepada kaum muslimin, ahida ilaina Rasulullah SAW fi annan suka li ru'yatihi fa illam narahu wa syahida adlin nasakna bi syahadatihima. Sungguh Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kami agar kami melakukan manasik haji li ru'yatihi karena melihat hilal. Fa illam narahu, maka jika kami tidak melihatnya dan kemudian ada dua orang saksi yang adil yang telah melihatnya, maka kami pun kemudian melaksanakan manasik ibadah haji dengan kesaksian kedua orang tersebut. Hadirin sidang Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sungguh hari ini adalah hari yang terbaik. Karena Allah memberikan kepada kita dua hari raya, di mana salah satunya adalah Idul Adha, saudara. Dulu ketika Rasulullah SAW awal-awal hijrah, Rasulullah melihat, menyaksikan bagaimana penduduk Madinah, kemudian mereka ikut serta dalam perayaan hari besar umat Yahudi, saudara. Maka Rasul pun kemudian mengatakan kepada kaum Ansor saat itu di Madinah, Rasul mengatakan, qadimtu alaikum walakum yaumani tal'abuna fihima fa innallaha qad abdalakum yaumain khairan minhuma yaumal fitri wa yauman nahar. Rasul mengatakan bahwasanya aku telah datang kepada kalian dan kalian memiliki hari raya yang kalian bermain-main di dalam hari raya tersebut. Maka sesungguhnya Allah telah mengganti hari raya untuk kalian dengan dua hari raya yang baik, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Hadirin wal hadirat sidang Idul Adha yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Di dalam hadis ini, saudara, mengisyaratkan ini pertanda bahwasanya kaum muslimin ini memiliki agama dan syariah yang amat berbeda dengan umat-umat yang lain. Dan agama serta syariah ini tidak boleh kemudian tercampur sedikit pun dengan faham-faham yang itu di luar daripada Islam, saudara. Maka kemudian berbeda umat Islam dengan umat yang lain dalam hal akidahnya, dalam hal ibadahnya, dalam hal syariatnya, dalam hal kemudian tatanan aturan kehidupan pun berbeda, saudara. Maka kita tidak boleh kemudian sejengkal pun meninggalkan ajaran Islam yang kemudian ini khas diberikan oleh Allah kepada umat Islam, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kemudian Rasulullah bangga dengan Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, kepada umat Islam, maka apakah kemudian kita tidak merasa bangga, saudara-saudara, ketika kita memiliki agama Islam yang di dalamnya memiliki aturan yang kompleks mengatur seluruh dimensi kehidupan manusia, saudara. Yang di dalamnya kita akan mendapatkan keberkahan yang diturunkan oleh Allah dari langit dan yang dikeluarkan dari bumi, saudara-saudara. Dan Rasul mengatakan, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam adalah agama yang luhur dan tidak ada yang sanggup kemudian mengalahkan ketinggian Islam, saudara-saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka aneh jika kemudian sebagian dari umat Islam, sebagiannya kemudian mereka malah mengikuti ajaran-ajaran di luar Islam, mengikuti ideologi Islam, mereka bangga kemudian mengikuti gaya hidupnya orang-orang kafir, orang-orang barat, saudara-saudara. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha erat kaitannya dengan pengorbanan, ibadah kurban.
Dan ketika kita membicarakan tentang kurban, maka yang terlintas, teringat dalam benak kita bagaimana keteladanan dua sosok insan yang mulia, yakni Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Hadirin sidang Idul Adha yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini memberikan keteladanan kepada kita. Bagaimana kita menempatkan ketaatan kepada Allah mutlak. Menempatkan kecintaan kepada Allah di atas segala-galanya, sekalipun itu adalah kecintaan kepada pasangan kita, saudara. Kepada anak istri kita. Kepada harta, kepada tempat tinggal yang kita cintai, saudara-saudara. Maka itu tidak ada artinya semuanya dibanding dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah kita yakin, bukankah kita yakin kita ini akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Sang pemilik alam semesta yang memiliki raga kita, jiwa kita, nyawa kita, ini semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Diabadikan di dalam Al-Quran. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah yang amat berat, yang mungkin ini tidak bisa kemudian diemban selain oleh Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dikatakan dalam Al-Quran, beliau mengatakan kepada putra yang menjadi kesayangannya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fangdur madza tara. Wahai anakku sayang, sungguh di dalam mimpiku aku melihat aku menyembelih dirimu, maka bagaimanakah pendapatmu wahai anakku? Ini adalah ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk mengorbankan apa yang menjadi buah hati, bahkan buah cintanya yang Nabi Ismail alaihissalam yang ditunggu-tunggu kelahirannya selama berpuluh-puluh tahun, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim memberikan kepada kita keteladanan bahwasanya kita harus menempatkan kecintaan kepada Allah di atas segala-galanya, saudara. Sekalipun itu adalah orang yang kita cintai. Sekalipun itu adalah anaknya sendiri Nabi Ismail alaihissalam yang telah berpuluh-puluh tahun lamanya beliau tunggu kelahirannya. Tetapi karena ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada keraguan lagi di dalam hatinya, harus kemudian dilaksanakan, saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana kondisinya dengan Nabi Ismail alaihissalam ketika mendapatkan ujian yang berat itu? Beliau harus menjadi korban, dikorbankan dalam rangka ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Justru Nabi Ismail alaihissalam pun beliau sebagaimana ayahandanya Nabi Ibrahim alaihissalam ingin kemudian melaksanakan perintah Allah sekalipun nyawa menjadi taruhannya. Sekalipun nyawa harus dikorbankan. Jikalau ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka harus dilaksanakan. Inilah yang kemudian beliau kukuhkan kepada ayahandanya. Nabi Ibrahim alaihissalam bukan berarti kemudian tidak sedih. Harus berpisah dengan anaknya, harus menyembelih anaknya, beliau sedih. Tetapi karena ini perintah Allah, maka harus dilaksanakan. Dan Nabi Ismail pun kemudian mengatakan, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahanda, if alma tu'mar, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Tuhanmu, wahai ayahku. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kelak engkau akan mendapati diriku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka singkat cerita kemudian digantilah pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam ditebus dengan seekor kibas. Dan ini pun merupakan perintah dari Allah dan sekaligus membuktikan bagaimana kesabaran, ketaatan dan ketakwaan dua insan yang mulia, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita menyaksikan kaum muslimin begitu mereka bergembira melaksanakan perintah berhaji. Ketika mereka diperintahkan untuk kemudian
menyembelih hewan kurban pun kemudian mereka kaum muslimin, mereka berlomba-lomba untuk mempersembahkan kurban yang terbaik, saudara-saudara. Saudara-saudara kita yang berhaji, yang tengah melaksanakan ibadah haji, mereka harus berdesak-desakan dengan sekitar lebih dari 3 juta orang di sana. Mereka harus meninggalkan sanak famili saudaranya. Mereka harus berkorban harta yang tidak sedikit untuk melaksanakan ketaatan ibadah haji ke Baitullah. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan lupa bahwa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak boleh kemudian menjadi ketaatan yang bersifat parsial belaka. Bukan hanya kemudian dalam masalah ibadah haji, ketika diperintahkan oleh berhaji bagi yang mampu kemudian mereka langsung berangkat untuk menunaikan ibadah haji dan juga berkurban, saudara. Tetapi tentu perintah Allah ini harus dilaksanakan secara totalitas, bukan cuma dalam hal ibadah haji, tetapi dalam perintah-perintah Allah yang lainnya. Kalau kemudian umat Islam ketika mendengar perintah berhaji, mereka langsung melaksanakan karena mereka mampu. Ketika mereka diperintahkan untuk berkorban, maka kemudian mereka berkorban dengan kurban yang terbaik. Bahkan setiap tahunnya dia mengeluarkan ratusan juta untuk kemudian dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemanakah ketaatan kepada Allah itu perginya ketika kita diseru untuk melaksanakan syariahnya dalam perkara-perkara yang lain, saudara? Semisal dalam perkara muamalah, apakah sudah umat Islam ini bermuamalah dengan muamalah secara islami? Dengan menggunakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala ketika berbisnis, ketika berekonomi, semisal meninggalkan riba. Betapa banyak umat Islam yang hari ini masih terjebak dengan riba, saudara. Pun ketika diseru untuk melaksanakan hukum pidana, apakah kemudian umat Islam di seluruh dunia ini sudah melaksanakan hukum Allah dalam bidang pidana ini, saudara? Hukum Allah tentang jihad, sudahkah kemudian umat Islam membebaskan negeri yang kita cintai, Palestina? Yang dimana setiap saat Palestina ini membara, saudara-saudara. Umat Islam di sana diintimidasi, diperangi, diperkosa, dibunuhi anak-anaknya, saudara. Apakah umat Islam sudah berpikir serius bagaimana kemudian membebaskan itu semua, saudara? Belum lagi kemudian dalam urusan politik dan pemerintahan, apakah sudah kemudian negara kita ini berhukum dengan hukum Allah? Apakah sudah kemudian negara ini mengelola dengan pengelolaan yang sesuai dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, saudara? Kemanakah ketaatan kita ini perginya, saudara? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan yang lebih memilukan lagi, dan ini membuat dada kita semakin sesak, saudara. Di saat umat Islam, di saat kita bersemangat untuk melaksanakan syariah Allah secara kafah, saudara-saudara. Di saat kita rindu ingin berhukum dengan hukum Allah agar negeri ini kemudian terbebas dari bencana-bencana, saudara, dari kemurkaan Allah, saudara. Tetapi kemudian ada sekelompok orang yang berupaya menghalang-halangi penegakan Islam kafah ini. Menghalang-halangi syariat Islam agar tidak kemudian ditegakkan di muka bumi Allah ini, saudara. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah mereka pernah membaca ayat Allah yang mengatakan, yang mewajibkan kepada kita untuk bertahkim, berhukum dengan hukum Al-Quran, berhukum dengan hukum Allah, saudara-saudara. Allah mengatakan kepada kita, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, yakni Al-Quran, yakni hukum Allah Subhanahu wa taala, faulaika humul kafirun, maka dialah orang-orang yang kafir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alih-alih kemudian menerapkan hukum Islam, malah ada kemudian sebagian dari umat ini yang mengikuti ajaran di luar Islam, saudara. Mereka menyerukan agar kemudian kita mengikuti ajaran Montesquieu, mengikuti ajarannya Adam Smith, yakni kapitalisme. Kemudian mengikuti tunduk kepada piagam PBB, bahkan ada yang mengatakan piagam PBB ini adalah setara dengan hukum Islam. Ada yang kemudian menyerukan kita harus tunduk terhadap IMF, World Bank, dan lain sebagainya, lembaga-lembaga internasional yang lainnya yang jelas-jelas kemudian menimbulkan kerusakan di dunia ini, saudara.
Mereka berani kemudian mengabaikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, seraya mereka kemudian menyerukan untuk mengikuti barat, saudara-saudara. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Jika itu yang dilakukan oleh kaum muslimin, mereka mengabaikan hukum Allah, malah kemudian mengikuti ajaran orang-orang kafir, maka tak ubahnya seperti orang-orang munafik ketika mereka diseru untuk kemudian melakukan peperangan, diseru untuk hadir di medan perang pada saat perang Tabuk terjadi. Lalu kemudian mereka mengatakan, sekarang hari ini sedang panas-panasnya, terik matahari sedang menyengat luar biasa. Tidak usah kita berangkat perang. Kita duduk-duduk saja di rumah, kita berdiam diri di rumah itu lebih baik daripada kemudian kita berangkat ke perang Tabuk. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sikap orang munafik yang harus kita jauhi. Mereka selalu mencari-cari alasan untuk tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, saudara. Mereka mencari-cari alasan bagaimana supaya mereka ini untuk tidak melaksanakan kewajiban yang telah dibebankan kepada mereka. Itulah tandanya orang-orang munafik yang tentu mereka akan mendapatkan ancaman, siksaan yang berat, yang pedih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketaatan kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah ini akan mengantarkan kepada kemenangan dan keberkahan hidup. Ini merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala, dan janji Allah ini sudah pasti benarnya, saudara. Allah mengatakan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah mengangkat derajat orang yang bertakwa. Sebagaimana kita saksikan dalam sejarah bagaimana orang-orang Arab jahiliyah yang peradabannya tertinggal amat jauh, saudara. Mereka mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Mereka berperang satu sama yang lain dengan alasan yang tidak jelas, membela kehormatan sukunya masing-masing, saudara. Padahal satu sama lain saling bersaudara. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mereka memeluk Islam, lalu mereka menjadi kaum muslimin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa disaksikan di dalam sejarah mereka menjadi pemimpin dunia, saudara-saudara. Hampir 2/3 dunia selama 700 tahun itu kemudian dikuasai, dikendalikan oleh mereka, oleh kaum muslimin, saudara-saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bagaimana dalam sejarah umat Islam dapat menaklukkan Konstantinopel, menaklukkan Persia, lalu kemudian kedua wilayah itu digabungkan menjadi wilayah Islam, saudara-saudara. Semua sejarawan barat pun mengakui bagaimana betapa hebatnya umat Islam saat itu. Tercipta peradaban yang luhur menjadi mercusuar peradaban dunia. Bagaimana ilmu pengetahuan juga kemudian berkembang luas. Lalu kemudian sebagian dari orang-orang barat itu belajar terhadap umat Islam, saudara. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Maka sebaliknya yang terjadi pada hari ini, saudara. Ketika kaum muslimin melepaskan dan melupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagian hukum-hukum Allah kemudian dicampakkan, mereka memilih-milih mana hukum Allah yang enak untuk dilaksanakan, mana yang tidak enak. Maka hari ini kita menyaksikan bencana demi bencana menimpa umat Islam di seluruh dunia. Terlebih lagi hal ini terjadi ketika ba'da atau setelah runtuhnya Daulah Khilafah tahun 1924, saudara. Maka nyaris umat Islam tidak lagi memiliki pemimpin di seluruh dunia. Tidak lagi kemudian memiliki payung yang menaungi dirinya, yang melindungi dirinya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, al-imamu junnatun. Imam laksana perisai yang melindungi umat Islam. Kini setelah itu tidak ada lagi, saudara. Umat Islam laksana anak ayam yang kehilangan induknya.
Umat Islam laksana binatang yang kemudian siap disembelih, saudara-saudara, di berbagai belahan dunia yang lainnya. Kita tengok bagaimana saudara kita di Suriah. Bagaimana Suriah porak-poranda, saudara. Bagaimana Palestina terkapar, saudara. Bagaimana Muslim Uighur kemudian dinistakan. Bagaimana Rohingya, Myanmar, yang kemudian terobang-ambing, saudara. Di India dan seterusnya. Semua hampir kemudian di negeri-negeri kaum muslimin mendapatkan bencana seperti itu, saudara-saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun kemudian umat Islam di tanah air di negeri yang kita cintai ini, ketika hukum Islam, hukum Allah tidak diterapkan, malah kemudian umat Islam membebek terhadap peradaban barat, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka data yang bisa dipertanggungjawabkan hari ini, saudara, 26,36 juta rakyat Indonesia jatuh dalam keadaan miskin, saudara-saudara. Bahkan 10 juta lebihnya jatuh dalam keadaan miskin yang levelnya ekstrim, saudara-saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 81 juta kaum milenial tidak punya hunian. 30 jutanya kemudian tinggal di rumah-rumah yang tidak layak, di kolong jembatan dan lain sebagainya. 1% menguasai 50% ekonomi nasional, saudara-saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal negeri yang kita cintai ini memiliki emas yang luar biasa. Batu baranya yang luar biasa. Kalaulah kemudian di Eropa sedang krisis energi, saudara, tetapi di Indonesia batu bara itu melimpah. Tetapi yang merasakan itu, merasakan keuntungannya bukanlah rakyat, bukanlah kita bangsa Indonesia, bukanlah kita umat Islam, saudara-saudara, melainkan 1% oligarki yang menguasai sumber daya kekayaan alam kita ini. 60% lahan di Indonesia ini lagi-lagi kemudian dikuasai oleh 1% korporasi, saudara. Diserahkan bahkan kepada korporasi asing, saudara-saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran kemudian di Indonesia ini ada kemudian sebagian dari rakyat ini telah mengalami gangguan jiwa, dialami oleh jutaan orang, saudara-saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kasus perceraian yang diakibatkan juga dengan oleh perselingkuhan, saudara-saudara, ini mencapai 516.000 orang di tahun 2022. Masya Allah. Ini adalah problematika umat yang dihadapi umat Islam di dunia, termasuk di Indonesia, saudara-saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka solusinya tiada lain dan tiada bukan adalah kembali kepada Islam. Dengan menerapkan Islam sebagai sebuah aturan yang paripurna yang akan mengatur seluruh dimensi kehidupan kita, yang dengan itulah kemudian Allah akan menurunkan keberkahan di langit dan juga dibukakan dari bumi ini. Hadirin sidang Idul Adha yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Maka kita berharap semoga kita dijadikan sebagai pribadi-pribadi, sebagai orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang-orang yang senantiasa melakukan ketaatan, ketakwaan terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita berharap agar semoga kemudian Allah segera menurunkan pertolongannya kepada umat Islam di seluruh dunia ini. Barakallahu li wa lakum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita tundukkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini diri kita kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang Maha besar. Kita memohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa umat Islam dimanapun berada. Dan kita memohon kepada Allah, berharap kepada Allah, semoga Allah berikan pertolongan kepada kita semuanya dengan tegaknya syariat Allah, syariat Islam di muka bumi ini. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka rabbana wa ta'ala an kulli ashabir rasulillahi ajma'in amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaika ya Allah. Nas'aluka Allahumma tahrira biladil muslimin Indonesia wa Filastin wal Aqsa wa Shishan wa Iraq wa Afghanistan wa Suriah wa sairi biladil muslimin min nufudil kufaril ghasibin wal musta'mirin. Allahumma hafadh ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma ja'alna min ummati sayyidina Muhammadin alladhina yaqra'una al-Qur'an wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yasumuna shawm Ramadan wa yahujjuna al-baital haram wa yujahiduna fi sabilika bi amwalina wa anfusina wa yahmiluna ad-da'wata al-islamiyyah lisna fil hayatil islamiyyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya lumayan lah segini. Ya Nabi, Panas banget ya. salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul,